Kisah-kisah seram yang beredar di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Sebagai salah satu rumah sakit tertua di kota pelajar ini, Panti Rapih tak hanya menyimpan sejarah panjang pengabdian medis, tetapi juga segudang cerita misteri dan penampakan yang membuat bulu kuduk berdiri. Rumah sakit tua ini memiliki banyak cerita seram, terutama di bagian-bagian yang sudah tidak terpakai atau kamar jenazah. Banyak staf dan pasien melaporkan penampakan suster berambut pirang, suster tanpa kepala, pasien yang mondar-mandir, atau suara-suara aneh. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada pukul 19 WIB. Bagikan juga video-video kami kepada teman dan keluarga yang juga menyukai cerita-cerita horor. Penampakan suster Belanda, penjaga bangsal tua. Salah satu kisah yang paling melegenda adalah tentang penampakan suster berambut pirang dan bermata biru. Konon, ia adalah seorang biarawati Belanda yang meninggal di rumah sakit itu pada masa kolonial. Suster ini sering terlihat di bangsal-bangsal tua, terutama pada malam hari. Beberapa pasien yang terbangun di tengah malam pernah melihatnya berdiri di ujung tempat tidur, memandangi mereka dengan tatapan sendu. Para perawat lama juga sering bercerita bahwa mereka terkadang mencium aroma melati atau mawar yang sangat kuat di lorong-lorong sepi. Padahal tidak ada bunga di sekitar sana. Ada yang percaya itu adalah pertanda kedatangan si suster yang kabarnya masih setia merawat pasiennya dari alam lain. Suster Marta dan wangi melati di bangsal dahlia. Udara malam di bangsal dahlia terasa lebih dingin dari biasanya. Meski kipas angin lengget-lengget berputar perlahan, jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Maya, seorang perawat muda yang sedang bertugas malam, merapatkan kardigannya. Lorong panjang itu sunyi, hanya sesekali terdengar dengkuran halus dari balik pintu kamar pasien. Maya sedang menuju ruang perawat ketika ia mencium aroma melati yang sangat kuat. Aneh, pikirnya, tidak ada bunga melati di dalam rumah sakit, apalagi di bangsal ini. Ia berhenti mengamati sekeliling. Bau itu begitu pekat, seolah ada seikat besar melati segar di dekatnya. Tiba dari ujung lorong yang temaram, Maya melihat sesosok bayangan. Sosok itu tinggi dan langsing, mengenakan seragam suster kuno berwarna putih bersih dengan topi berenda. Rambutnya pirang terang, terlihat jelas di bawah cahaya remang lampu. Sosok itu bergerak perlahan, seolah sedang memeriksa kamar-kamar pasien. Jantung Maya berdebar kencang. Ia tahu betul semua perawat yang bertugas malam itu, dan tak ada satupun yang berambut pirang seperti itu. Ditambah lagi seragam yang dikenakan sosok itu jelas bukan seragam rumah sakit saat ini. Itu adalah seragam suster dari era kolonial Belanda. Ia teringat cerita-cerita dari perawat senior tentang Suster Marta, seorang biarawati asal Belanda yang mengabdikan hidupnya di Panti Rapih. Pada zaman dulu, konon, ia adalah suster yang sangat berdedikasi, penuh kasih sayang, namun juga tegas. Suster Marta meninggal di rumah sakit itu, dan arwahnya dikatakan masih sering bertugas di bangsal-bangsal tua, terutama di bangsal dahlia yang dulunya adalah bangsal khusus perawatan pasien yang parah. Maya menahan napas. Sosok suster pirang itu kini berhenti di depan kamar nomor 13, kamar yang sering kosong. Karena konon berpenghuni, sosok itu menunduk sejenak, seperti sedang memeriksa kondisi pasien di dalam. Padahal kamar itu kosong melompong. Kemudian, perlahan-lahan, ia melayang menembus dinding dan menghilang. Aroma melati
masih tercium kuat, kini bercampur dengan semilir bau tanah basah yang aneh. Maya merinding. Ia buru-buru kembali ke ruang perawat, menceritakan apa yang ia lihat kepada rekan kerjanya. Itu pasti Suster Marta, kata perawat senior sambil tersenyum tipis. Dia memang sering mengunjungi pasien di sini. Jangan takut, dia suster yang baik. Dia cuma memastikan pasien-pasiennya baik-baik saja. Sejak malam itu, setiap kali Maya mencium aroma melati yang pekat di bangsal tua panti rapih pada dini hari, ia tahu bahwa Suster Marta sedang berpatroli, menjalankan tugasnya sebagai penjaga abadi bangsal itu, memastikan tak ada satupun pasien yang luput dari perhatiannya, bahkan dari alam lain sekalipun. Kisah Suster Marta menjadi pengingat bahwa di balik dinding-dinding rumah sakit tua ada sejarah, dedikasi, dan mungkin juga jiwa-jiwa yang tak pernah benar-benar pergi. Kisah lain yang tak kalah menyeramkan berasal dari area ruang bersalin atau bangsal anak yang sudah tidak digunakan. Banyak petugas keamanan dan bahkan perawat yang sedang shift malam melaporkan sering mendengar tangisan bayi samar-samar dari ruangan-ruangan kosong tersebut. Tangisan itu terdengar begitu nyata, seolah ada bayi yang ditinggalkan di sana. Beberapa kali ada yang mencoba mencari sumber suara, namun tak pernah menemukan apa-apa selain keheningan mencekam. Konon, suara tangisan itu berasal dari arwah bayi-bayi yang tidak tertolong atau meninggal dunia di rumah sakit ini, yang arwahnya masih bergentayangan mencari ibunya. Penampakan pasien berwajah pucat dengan pakaian rumah sakit juga sering terjadi. Mereka biasanya terlihat berjalan sendirian di lorong-lorong sepi pada dini hari, kadang menghilang begitu saja di balik tembok atau tikungan. Ketika seorang perawat yang sedang patroli malam melihat seorang pria tua duduk di kursi roda di ujung lorong, perawat itu mengira pasien tersebut tersesat. Namun, ketika dihampiri, kursi roda itu kosong dan udara menjadi dingin, menusuk tulang. Beberapa sumber menyebutkan hantu pasien ini adalah mereka yang meninggal secara mendadak atau tragis di rumah sakit. Nah, itulah tadi secuil kisah nyata yang mungkin saja terjadi di sekitar kita. Ingat, terkadang kenyataan bisa jauh lebih menakutkan daripada sekadar cerita fiksi. Ambil sisi positif dari setiap kejadian dan selalu berhati-hati dengan apa yang tak terlihat. Jangan lupa tuliskan pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap waspada. Terima kasih sudah menonton.